Halo Genbiers, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tentunya dalam perlindungan. Dan oh iya, untuk kali ini podcastnya aku yang take over ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Ais dari Divisi Pendidikan Genbi, Komisariat Telkom University periode 2022-2023. Dan kali ini, aku akan membahas topik tentang beasiswa. Mahasiswa tentunya harus memiliki orientasi ke depan guna mempersiapkan dan meningkatkan potensinya melalui wadah yang tersedia di lingkup kampus. Dan beasiswa menjadi salah satu wadah itu. Dan bagaimana beasiswa bisa menjadi wadah itu? Nah, kita kedatangan narasumber yang tepat nih. Mereka adalah dua sosok yang luar biasa dan penting di Genbi. Mereka adalah ketua dan wakil ketua Genbi Komisariat Telkom University periode 2022-2023. Kita langsung sapa aja kali ya. Halo Bang Fadil dan Kak Deminar. Halo. Halo Ais. Hai Ais. Gimana nih kabarnya nih Bang Fadil dan Kak Deminar? Sehat. Sehat. Baik-baik aja tentunya. Ais gimana Ais? Sehat juga Ais? Sehat luar biasa walafiat. Alhamdulillah. Oke, semangat lah ya. Nah, gimana nih liburannya? Ya, liburannya mempersiapkan semester 6 ini ya dengan matang-matang. Terus juga karena baru pulang juga akhirnya ke Kalimantan. Jadi kayak bener-bener ngeberesin rumah. Itu liburan bukan liburan gitu. Jadi kalau Pak Adil kayak lebih seru deh. Kemana-mana nih jalan-jalan. Ya lumayan lah. Jalan-jalan di Bandung aja sih. Luar biasa nih. Sangat ambis ya. Udah mempersiapkan untuk semester besok. Karena emang harus dipersiapin sih. Bener nggak sih? Benar, rancangkan matang-matang gitu. Mahasiswa harus memiliki orientasi ke depan. Iya, plus. Emang tepat, ini narasumber itu tepat, luar biasa. Nah, tadi Ais juga luar biasa. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan untuk kali ini, kita kan tadi udah dikasih prolog nih tentang bahasannya terkait beasiswa. Dan bahasan ini kayaknya tepat banget nih dibicarain sekarang yang dimana sedang ada pendaftaran beasiswa Bank Indonesia. Nah, aku mau nanya nih ke Bang Fadil dan Kak Deminar nih, sebenarnya siapa aja sih yang bisa join beasiswa Bank Indonesia dan kategorinya tuh apa sih? Apakah harus pinter atau aku yang biasa aja nih boleh join nih? Gimana nih? Menurut untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia ini, tentunya yang pertama pastiin dulu universitasnya ada bekerjasama dengan Bank Indonesia atau tidak. Nah, kalau udah ada bekerjasama, otomatis beasiswa Bank Indonesia juga ada di universitas tersebut. Dan untuk siapa aja yang berhak, ya yang pasti semua orang mempunyai peluangnya yang sangat sama besarnya. Tergantung nanti dilihat aja kualifikasinya tuh seperti apa aja di syarat-syarat beasiswa Bank Indonesianya. Gitu, Ais. Oke. Berarti semua orang tuh bisa gitu ya, jadi nggak usah risau, nggak perlu takut, nggak perlu insecure ya. Iya, semua orang bisa, cuman mungkin di sini kita ada minimal semesternya, Ais. Semesternya minimal udah di semester 4 dan juga SKS-nya minimal 40 untuk S1. Kalau untuk D3 minimalnya di semester 3 udah lulus. Gitu. Oke. Jadi itu teman-teman informasi yang sangat penting yang disampaikan oleh Bang Fadil. Nah, aku juga mau nanya nih tanggapan terkait pendaftaran beasiswa Bank Indonesia nih. Kan sekarang lagi dalam masa pembukaan nih. Nah, boleh disampaikan kepada yang mau daftar atau siapapun itu deh. Gimana nih dari tanggapan menurut Bang Fadil dan Kak Demina? Ya, manfaatkan aja karena pendaftaran beasiswa ini lagi dibuka gitu. Karena semua orang mempunyai peluang yang sama. Dan juga tidak usah takut karena rencana Tuhan itu nyata ya. Benar tidak Deminar ya? Khotbah. Oke, jadi aku menambah dikit ya, Ais, dari tanggapan Fadil. Nah, buat penerima atau calon penerima nih, buat calon penerima beasiswa Bank Indonesia, selain pertama yang harus dilihat banget itu adalah apakah kampus ini bekerja sama dengan Bank Indonesia. Yang kedua adalah syarat-syarat yang menjadi syarat masuk untuk menjadi penerima. Pertama mungkin dari semester dari disebutkan Fadil, ada SKS, dan jangan lupa IPK-nya juga dong. IPK penerima beasiswa itu pasti ada acuannya dong, ada ininya juga, ada takarannya juga kan, harus 3,5 atau 3,25 dan sekian. Nah, dan Bank Indonesia ini menetapkan IPK itu sekitar 3,5.
Nah, jadi buat teman-teman yang IPK-nya di atas tuh istilahnya ya 3,5 ke atas gitu kan tuh bisa langsung daftar gitu, nggak usah insecure, nggak usah mikir lagi, langsung daftar aja. Lalu juga kenapa harus semester atas sih? Soalnya banyak banget kegiatan Bank Indonesia ini yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat atas gitu yang udah mau memulai karir, yang udah memang hatam dalam berorganisasi. Nah, makanya kata-kata organisasi ini juga menjadi acuan juga gitu. Kenapa? Karena ada deh nanti bakal di-spill lagi selanjutnya. Nanti keterusan ini ke Iya. sendiri nih. Nanti keterusan, nanti bahasan kebahas semua. Iya. Iya, oke. Itulah kurang lebihnya. Luar biasa. Jadi intinya ambil kesempatan yang ada gitu ya. Karena kesempatan susah nih datang untuk 2 kali, bener nggak? Benar banget, Ais. Nah, Sekali ada. terkait oh ya, dan bagi teman-teman nih yang pertanyaannya belum kejawab nih tadi nih di awal-awal, nanti mungkin bisa langsung aja pantengin IG-nya Genbi ya. Nah, IG-nya Genbi itu di-highlight ada bagian Q&A. Jadi bagi teman-teman yang pertanyaan tadi tidak terjawab, bisa pantau aja di situ. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan kita bahas mengenai beasiswa, terkhususnya beasiswa Bank Indonesia. Nah, beasiswa Bank Indonesia itu apa sih? Dan kenapa sih beasiswa tapi ke organisasi? Nah, boleh nih. Oke. Ya, Bapak Ketua silakan. Beasiswa tapi organisasi, lebih tepatnya ke komunitas ya, Ais. Di sini di beasiswa Bank Indonesia ini ada komunitasnya gitu. Jadi bukan hanya mendapatkan uang saku aja, tapi kita juga belajar di komunitas ini untuk berkembang bersama, belajar untuk cara tentunya di finansial atau ekonomi yang berkaitan dengan Bank Indonesia, dan juga masih banyak hal lagi yang pasti seru-seru lah gitu. Nah, juga kenapa bisa katanya komunitas, soalnya kita tuh beda dengan beasiswa dari bank ataupun dari institusi lainnya gitu. Nah, jadi diadakannya komunitas ini agar sesama penerima tuh bisa mengenal, itu kan pertama ya, bisa mengenal, bisa tahu, oh ini loh teman sekawan aku yang mendapatkan beasiswa juga, dan akhirnya terbentuk komunitas ini yang juga memiliki beberapa kegiatan lah yang seru-seru intinya kayak gitu, yang bisa membonding antar penerima ini kayak gitu. Kalau boleh tahu nama komunitasnya apa tuh, Kak dan Bang? Oke ya, boleh deh. Ini kayaknya udah di atas, udah tersedia ya Iya, kata-katanya. di sini nama komunitasnya Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Nah, di sini karena namanya juga udah mengharapkan menaruh harapan yang sangat besar lah di Generasi Baru Indonesia ini, kita rencananya sebagai frontliner dari kebijakan-kebijakan yang ada dari Bank Indonesia. Oh, Indonesia, Gitu. iya benar. Nah, untuk join beasiswa berarti pastinya udah tergabung dalam Genbi berarti ya? Iya, benar banget. Otomatis Kalau dong. misalnya teman-teman atau calon-calon penerima di sini yang mau daftar, nanti kalau misalnya udah keterima, kita bakal jadi satu komunitas dan kita akan belajar bareng lah di sini, seru-seruan bareng. Benar nggak, Dewi? Iya benar, karena ntar di dalam komunitas ini selain untuk mengenal tadi, terus akan lebih dekat, tapi kita juga belajar dan ekspor banyak hal. Salah satunya tentang Bank Indonesia sendiri dong, yang sebagai institusi yang memberikan kita beasiswa tadi gitu. Jadi bukan hanya untuk mengenal sesama, tapi mengenal juga Bank Indonesia itu seperti apa, dan tentunya teman-teman yang lain juga gitu, saling mengenal gitu deh pokoknya. Oke, berarti benefitnya banyak banget ya. Banyak Iya, banget. banyak banget. Selain uang sakunya ya, ada banyak soft Iya, skill. banyak Juga banget. nanti belajar banyak banget. Iya, betul. Dan yang paling penting itu ada relasi tadi. Karena aku ada bilang tuh kalau misalnya kita bakal kenal dengan Bank Indonesia. Nah, dari Bank Indonesia sendiri tuh kayak ngasih banyak banget space dan juga tempat itu buat kita tuh bisa berkarya gitu loh. Ada lomba lah, ada kegiatan kayak seminar atau mungkin kayak kunjungan-kunjungan, dan itu tuh full banget di-handle oleh BI. Kita tinggal belajar aja gitu, tinggal mengamati, tinggal ngikutin. Dan itu pokoknya seru banget gitu, Ais. Pokoknya banyak malah benefit dari komunitas dan juga beasiswa ini gitu. Lengkap ya, paket lengkap, bener nggak sih? Wadah relasi iya, terus abis itu wadah untuk mengembangkan potensi juga iya, terus juga bisa menjadi wadah buat silaturahmi ke semuanya gitu kan, biar saling akrab. Benar banget. Nanti kedepannya bisa saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lain dan tentunya untuk menginspirasi, bener nggak? Ya, betul Ya, sekali.
Oh iya, FYI ini teman-teman pendengar Genbiers. Nah, jadi itu setiap periodenya Genbi ini memiliki nama kabinet yang berbeda-beda. Dan untuk nama kabinet kali ini, boleh dong di-spill nih, supaya ngenalin ke lingkup luar. Please, langsung kepada ahlinya nih. Tepat sekali. Oke. Ya, benar banget. Karena kita adalah bentuknya komunitas, pasti kita memiliki bagan-bagan dan juga organigram yang mengatur komunitas kita ya, biar lebih terstruktur dan lebih terarah gitu. Nah, biar keren nih istilahnya ya, komunitas tuh pasti memiliki namanya kabinet karena biar keren itu namanya dari Genbi komisariat ini nih ke kabinet ini nih gitu kan keren ya gitu. Jadi untuk Genbi Komisariat Telkom University pada 2020-2023 nama kabinetnya adalah Alsina, ALCIINA. Nah, apa sih arti Alsina itu? Jadi Alsina itu merupakan dari bahasa Yunani ya, kayak Iya, dari bahasa Yunani. dengan Yunani, kayak sekarang vibes kita ini kan kayak Yunani banget nih, Yunani kuno gitu. Nah, Alsina itu diambil dari bahasa Yunani artinya gigih. Gigih itu dan pemikir gitu. Jadi kayak apa ya, diharapkan dari nama kabinet ini tuh bisa menghasilkan orang-orang yang gigih untuk berpikir maju ke depan ya. Tadi kayak apa namanya Ais bilang, kita tuh harus berpikir ke depan gitu. Singkat ceritanya seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman gigih, pemikir, orientasi masa depan. Kata kuncinya gitu. Iya, betul sekali. Sangat ini ya, filosofi sekali gitu. Dan luar biasa nih, namanya keren bingit gitu kan. Alsina, maksudnya Alsina gitu. Agak penekanan-nya lah ya. Oh, cara bacanya Alsina gitu ya? Alsina, iya benar. Oke. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih ke Bang Fail dan Kak Deminar nih, terkait kabinet Alsina. Nah, kan kabinet Alsina ini dinahkodain oleh Bang Fadil dan Kak Deminar. Nah, kedepannya mau dirancang seperti apa sih kabinet Alsina ini? Nah. Coba nih, ketuanya nih, yang lancang Alsina nih. Ya tentu dari namanya juga kita ingin gigih dan juga pemikir ya. Yang pertama buat dirinya dulu sendiri gitu, menambahkan jiwa kegigihannya juga jiwa pemikirnya pada diri setiap anggota yang ada di Alsinanya. Dan juga kita itu harus berpikir tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Kita ingin bermanfaat juga untuk masyarakat, khususnya di masyarakat Kota Bandung, karena kita berdomisili di Kota Bandung. Dan juga kita rencananya ingin membawa nama baik Telkom lah, tidak seperti itulah intinya. Gimana Dewina? Ya, nah ya tadi kan Fadil udah jelasin garis besarnya tuh. Nah, Alsina ini sendiri terbentuk itu untuk menjalankan tentunya visi misi dong yang udah dibentuk sama Fadil nih, sama Fadil dan aku untuk menakodai Alsina ini. Nah, selain dari makna namanya gigi dan berpikir tadi, kami berdua itu juga menerapkan konsep aktif AKTIP itu ya buat teman-teman dan terus juga sebagai ini tahu sebagai apa ya benefitnya gitu loh. Jadi biar benefit yang dikasih oleh BI sama yang kita bangun tuh nyambung gitu. Jadi nggak jomplang dan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, apa sih AKTIP itu? Jadi AKTIP itu pertama itu adalah aktif, kreatif, taat, inovatif, dan produktif. Kan sejalan banget ya sama arti Alsina yang artinya gigih dan pemikir gitu. Dimana kita dituntut untuk menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, juga bisa merancang sesuatu untuk masa depan gitu. Dan pastinya di Alsina sendiri kami ingin membawa komunitas ini tuh sebagai wadah benar-benar wadah gitu yang kayak maksudnya mereka tuh bebas berekspresi dan enggak ditutup melulu untuk harus begini gitu. Tapi kita memberikan space gitu loh buat kalian. Kalian tuh maunya apa? Asal jangan sampai melenceng dari komunitas ini atau mungkin jangan sampai tiba-tiba hilang dari komunitas ini gitu. Karena itu udah kayak benar-benar ngasih space yang seluas itu buat teman-teman tuh bisa berpikir dan menuangkan inovasinya. Ya intinya kayak apa ya, BI itu ngasih banyak benefit ke kita, tapi kita juga harus bisa ngasih benefit ke orang lain dong, ya kan? Karena kita nih hidup di dalam dunia yang saling menguntungkan gitu. Dan ya diharapkan juga dari visi misi serta makna dari Alsina ini juga mampu membawa Telkom atau membawa teman-teman lainnya dari Telkom itu mengenal Genbi itu, oh orangnya baik-baik loh, keren, punya
project yang keren, punya kegiatan yang sangat positif gitu, dan orang-orangnya juga emang ambisnya tuh bukan ambis yang melenceng, tapi emang ambis yang membawa dampak baik gitu. Lah itulah harapan dari kami berdua untuk Alsina ke depannya, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi intinya dengan kegiatan yang dirancang ke depannya nih oleh Nahkoda Genbi, Bang Fadil dan Akademinar, semoga diharapkan mahasiswanya bisa memberikan dampak yang baik sehingga timbul simbiosis antara Genbi dengan Bank Indonesia yang dimana untuk mewujudkan visi misi yang baik yang dimiliki. Iya, betul. Ya, Betul sekali, Ais. Tuh, teman-teman. Nah, karena kan pastinya menjalankan komunitas yang banyak ya orangnya ya. Berapa sih? Sepil dong. 100 anggotanya 100. sama kami berdua jadi 100. Luar biasa, 100 personil lah kita 100 bilang. kepala, Personil. ya. Personil luar biasa ini namanya. Personil luar biasa. Waduh. Seleksi dengan luar biasa untuk memberikan dampak yang luar biasa. Bener nggak? Iya, Benar, betul. benar Ini banget, kalau dibuat girl band atau band ini bisa 50 lebih lah ya. Jadi satu berarti- manajemen gitu. Iya, Genbi gitu. langsung penuh gitu kan, full gitu kan, orang-orang banyak gitu kan. Nah, pastinya Betul. dengan orang-orang yang banyak itu pastinya nih ada dong keluh kesah. Gimana sih, capek nggak sih Bang Fadil dan Kak Deminar nih selama dari periode awal sampai sekarang nih yang sudah merasakan gimana nih rasanya? Capek enggak ya Dem ya kayaknya. Enggak, udah nggak ada capek. Nah, Soalnya Ya. coba dapat dulu deh. Soalnya dia yang Ya udah. benar tiap hari ya, Dem ini gimana Dem, Dem ini gimana Dem, kayak gitu mulu. Dia aja bilang nggak capek, padahal Dem ini kayak gimana? Ini menurut lo gimana? Iya, nggak capek lah kan kita di sini komunitas, dari dalam komunitasnya tuh ada berbagai departemen yang tentunya membantu jalannya Genbi ini gitu Ais. Departemennya ada 6-7 ya Dem ya? Ya, betul. Jadi ya departemen yang udah kami bagi menjadi 6 ya, nggak salah Dil. 6. Iya. Iya, 6 karena banyak. Itu ada departemen pendidikan, terus ada pendidikan, terus ada hubungan masyarakat, ada Kominfo, ada kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi kreatif, dan juga ada dewan pengawas internal, dewan kesekretariatan, dan bendahara juga, dan keuangan juga gitu. Jadi emang kita membawa konsepnya ini kayak Yunani banget gitu, dewan, departemen gitu kan, udah kayak bener-bener istana Yunani kuno ya, kayak gitu. Dan ya kalau dibilang capek enggak sih, tapi lebih ke ini spill dikit ya, sifat si ketua nih. Dia tuh orangnya kayak panikan gitu loh, jadi yang kayak kalau misalnya dia ngerasa kayak aduh agak ngelenceng dikit, Dem ini gimana Dem sih kayak gitu. Lu santai aja ya, teman-teman juga santai gitu. Dia bukan bener-bener anak Genbi itu nggak ada yang bawa pusing. Sampai testimoni ya kata-katanya gitu. Itu udah bilang ini itu organisasi yang nggak neko-neko gitu. Saking emang kita tuh kayak ya udah kalian tuh berekspresi silakan gitu, jangan sampai tertekan, harus itu makanya jangan sampai tertekan gitu. Emang wadah untuk ekspresi gitu ya, karena benar sebenarnya emang pengen mewujudkan inovasi-inovasi yang maksimal ya Bang Fadil, makanya perlu konsentrate yang lebih sehingga panik itu wajar sebenarnya. Iya. Kita fokusnya di aktif tadi yang 5 itu 5 pilar kita ya. Di Genbi Telkom khususnya gitu. Berarti semuanya di Genbi ini udah AKTIP lah ya, AKTIP. Iya. AKTIP, ya, betul. Betul. Sebenarnya untuk keluh kesahnya bukan keluh kesah tapi keluh senang, benar nggak? Iya sih. Jadi, bisa. Ada sih kesahnya sedikit. Ini mungkin emang turun-temurun sih, karena emang anak Genbi itu kan emang yang aktif ya. Aku akui banget anak-anak Genbi, maksudnya literally anak-anak beasiswa yang masuk ke dalam Genbi ini itu terpilih tuh anak-anak yang aktif gitu, aktif organisasi lain, aktif di akademik gitu-gitu, dan akhirnya pas dibawa ke Genbi tuh kayak benar-benar oh my god. Kalau dikasih apa ya, kasih proker gitu banyak banget yang kayak misalnya ngasih alasan gitu, kayak ngasih alasan, ngasih inovasi juga banyak banget yang baru, tapi kadang kesahnya itu resah dari kesah lah istilahnya, itu karena saking aktifnya mereka, jadi kayak
kadang tuh ada proker yang oke nggak apa-apa sih, cuman ya harus dilihat juga gitu. Cuman itu bukan masalah besar, hanya saja tetap terlaksana. Tapi ya gitu, kadang tuh ada ide gila yang dikasih gitu, saking aktifnya gitu loh pokoknya. Banyak Kayak out of the gitu. box things-nya gitu kan ya. Iya, banyak out the box-nya, betul. Tapi itu salah satu kelebihan juga sih. Ya jadi bingung ya, itu kelebihan atau Ya, kekurangan jadi ya. bingung kan. Kesahnya juga kebingungan ya, mengontrol orang yang luar biasa. Wah, masih sangat Iya, luar biasa. Betul nggak? Nah, iya, itu luar biasa banget. betul. Sangat Itu luar dia. biasa banget. Wah, berarti emang perjuangannya juga perlu luar biasa, bener nggak sih? Betul. Iya. Nah, perlu luar biasa. Nah, karena kan tadi kita udah membahas terkait dari awal nih tentang beasiswa, tadi Genbi di spill dikit, Alsina juga di spill dikit, ke depannya mau dia apakan nih sama nakoda Genbi gitu kan. Nah, aku mau nanya nih, mungkin mendekati last ya, but not least gitu kan. Harapan dari Bang Fadil dan Kak Deminar untuk Genbi Kabinet Alsina periode 2022-2023 apa nih? Fadil dulu boleh. Yang dulu aja deh, kan tadi aku udah duluan. Ada aku nih. Oke, buat teman penerima beasiswa ke depannya itu simpel aja sih, jangan sampai patah semangat aja gitu. Karena mungkin yang aku tadi bilang ya, sebagai aktif ya di mana-mana gitu kan. Siapa tahu juga jadinya kalian tuh ngerasa kayak agak lelah, pastilah setiap manusia pasti ada merasa lelahnya kan. Jangan sampai kalian mengikuti Genbi malah jadi dapat capeknya gitu. Dan aku nggak mau aja gitu sih. Jadi ya harapannya teman-teman semua tuh pada lebih semangat lagi, lebih aktif lagi, dan tentunya lebih enjoy. Itu yang nomor satu, harus lebih enjoy. Jadi jangan merasa aduh ada komunitas, ada organisasinya, ada prokernya berat gini no gitu. Intinya aku tadi udah bilang di awal, itu semua adalah wadah, kalian harus bebas berekspresi, dan ya manfaatkanlah itu buat kalian bisa mencurahkan hobi atau kesukaan kalian. Itu dari aku. Gimana dari Fadil? Kalau dari aku, buat teman-teman yang rencana mau daftar beasiswa BI ini, Bank Indonesia, nanti kita bisa ketemu di Genbi, insya Allah. Nah, di sini kita seperti yang tadi udah dibahas juga, bakal seru-seruan, berasa ngasah soft skill, hard skill, tapi buat persyaratannya jangan lupa dilihat lagi ya teman-teman, Ya, karena betul. itu juga menentukan pengaruh akhir gitu, buat teman-teman keterima di sini atau enggak gitu aja. Pantengin aja terus IG Genbi-nya. Di situ kita banyak sekali informasi tentang kegiatan-kegiatan Genbi yang seru-seru pastinya. Sama ini TikToknya Genbi, waktu tuh ada banget konten mengenai beasiswa. Itu Bener banget. kemarin tuh ada konten, makanya semuanya udah di-spill, apa benefitnya, bagaimana syaratnya, apa yang harus disiapkan, itu semua sudah ada. Tuh. Wih, berarti emang semuanya udah tersedia gitu ya. Dan Udah dong. Udah dong, udah kita kasih tahu semuanya lah. oh iya nih, sama satu lagi. Nah, boleh nih satu kata dong untuk Genbi dari Bang Fadil dan Kak Deminar nih. Apa nih masing-masing satu kata untuk Genbi? Oh, Aku dulu deh. Genbi itu rumah ya guys. Rumah. Aduh, kata-kataku diambil. Ya, Berarti kalau kata-kata Deminar berarti udah klop sih chemistry. Oh iya. Oh iya, kita. Boleh, berarti include aja dua lah tadi kata-katanya. Nah, ini yang Deminar, satu lagi nih yang all new nih, apa nih? Oh, tadi kan udah rumah ya. Berarti satu adalah sukacita. Senang gitu. Okay. Dan aku mau nginfoin nih ke teman-teman pemirsa Genbiers, jangan lupa nanti aku mau sedikit spill di akhir bulan ini, di bulan Februari, nanti bakal ada agenda dari Genbi. Dan pantengin aja terus IG Genbi, Tell You, dan jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan infonya. Yang tentunya bakal bermanfaat untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia. Itu dia. Ya, kita akan menunggu kalian semua. Ya. Dan mungkin kesimpulannya untuk podcast kali ini, mahasiswa harus bisa memanfaatkan dan memaksimalkan peluang yang ada untuk menjadi luar biasa. Semoga bisa bermanfaat dan bertemu di episode selanjutnya. Dan untuk itu, aku Ais dan narasumber yang luar biasa, Bang Fadil dan Kak Deminar, terima kasih banyak.
Sampai bertemu di episode Sama-sama. selanjutnya. Terima kasih. Sampai Bye-bye. bertemu Dah, semua. makasih banyak semua. Sangat. Oke.